Pemirsa, persoalan stunting patut menjadi perhatian untuk segera dituntaskan, karena stunting merupakan permasalahan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama. Oleh karena itu, Pemkab Tulungagung terus berupaya memberikan perhatian pada ibu yang kurang mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan yang selama ini sudah dilaksanakan ya Pak, khususnya itu di daerah-daerah yang kebetulan di daerah yang terpencil, di situ kan lahannya masih sangat luas Pak. Itu pekarangannya itu bisa ditanami, yang sebutnya itu semua itu merupakan sumber dari kebutuhan gizi yang amat sangat dibutuhkan oleh anak balita khususnya. Berkaitan dengan itu Bapak, ini tadi dari Bapak Dinas Ketahanan Pangan beliau mendatangkan narasumber dari Surabaya yang amat sangat baiknya demi untuk menggarisbawahi adanya ibu pintar kaitannya B2SA, dengan harapan itu nanti selesainya ini ditindaklanjuti di semua kecamatan masing-masing sampai di Dasawisma dengan apa yang didapat dari ilmu yang didapatkan dari narasumber pada hari ini. Kegiatan sosialisasi ini dilanjutkan dengan penyampaian materi kelas Ibu Pintar B2SA di era normal baru yang disampaikan oleh narasumber dari UPT Laboratorium Gizi Surabaya. Mengingat di tengah pandemi COVID-19 harus ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus diubah oleh masyarakat dalam mempertahankan kebersihan dan kesehatan, khususnya pada makanan yang akan dikonsumsi. Terutama perilaku yang mengarah pada perilaku sehat untuk menjadi pembiasaan baru. Terutama itu tadi cuci tangan, saya lihat di rumah-rumah sekarang, sudah harus ada. Sekarang laku sekali ya ibu-ibu ya, kayak timbo yang ada kerannya. Oh ya Allah, itu kan menjadi pembiasaan baru. Oke, termasuk mungkin nanti yang terkait B2SA ini. Dulu sulitnya untuk ayo makan sayur, buah, mungkin pada anak-anak. Sekarang mungkin kita bisa membiasakan ini. Kita tahu sampai kemudian kita harus minum, cari vitamin C kemana-mana, padahal itu ada di sayur dan buah kita. Ya, oke, itu pembiasaan baru. Kemudian ini semua membutuhkan upaya untuk dapat menjalankan kehidupan secara sehat di era new normal, dan ini insya Allah akan meminimalkan penyebaran COVID-19. Saya yakin jadi Tulungagung ini tambahannya cuma satu ya Bu ya kemarin. Jadi penyebab masalah gizi yang paling utama adalah asupan. Ini kenapa kita berada di sini. B2SA adalah yang di sini asupan gizi. Kemudian ini adalah infeksi penyakit. Dua-duanya ini berhubungan. Kalau ininya kurang bagus, mungkin akan sering sakit, begitu ya. Kalau dia sering sakit, akhirnya makannya juga terganggu. Ya. Oleh karena itu Bapak, tadi kami sudah menerima materi-materi yang amat sangat berkaitan dengan yang pertama, yaitu kaitannya kalau kurang melaksanakan apa kaitannya dengan B2SA itu anak akan menjadi stunting, dan kita ketahui bersama kalau stunting itu akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di masa kedepannya, apalagi kalau anak yang disebut dalam golden age yaitu usia antara 1000 hari pertama. Lalu untuk selanjutnya Bapak, di sini tadi telah disampaikan bahwa selain kita itu mengikuti dari B2SA, hendaknya kami itu menggunakan, memanfaatkan hasil pertanian yang ada di lingkungan kita sendiri. Dalam kesempatan ini juga turut dibuka sesi tanya jawab oleh peserta untuk memperdalam terkait materi yang disampaikan oleh narasumber pertama, yakni dari UPT Laboratorium Gizi Surabaya. Yang ingin kami tanyakan Bunda, bahwasanya penerapan B2SA ini apakah bisa untuk mengejar ketertinggalan bagi mereka anak-anak yang mempunyai masalah retardasi mental ataupun Down syndrome? Mohon pencerahannya. Memang
fungsi B2SA di sini adalah support kondisi tubuhnya itu bagus begitu ya, kondisi sel-selnya, sehingga akan mendukung treatment maupun stimulasi yang diberikan. Jadi begitu Bu. Jadi memang tetap harus kita terapkan pada mereka. Gitu ya. Jadi mengejarnya ini mungkin membuat kondisi itu bagus begitu Bu. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu terkait penyusunan menu B2SA untuk meningkatkan imunitas balita stunting di era new normal yang disampaikan oleh narasumber dari salah satu universitas di Surabaya. Dalam kegiatan ibu-ibu yang berkaitan dengan cipta menu itu kan biasanya ada kasus ya. Jadi misalkan keluarga yang terdiri dari orang tua usia sekian, bapaknya, ibunya, terus anak, begitu, ada anak balita, ada dewasa dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu ibu-ibu, maka yang ingin kami tekankan di sini adalah kasusnya adalah bagaimana mengupayakan menu untuk balita, khususnya mencegah dan mengatasi stunting atau gizi kurang yang berakibat pada tumbuh pendek begitu. Dengan adanya sosialisasi seperti ini, ke depan dapat mencetak anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Sebagai langkah awal yang paling penting adalah memastikan pemenuhan gizi ibu dan bayi selama masa kehamilan hingga anak menginjak usia 2 tahun. Tentunya Bapak, sebetulnya kalau itu Pak, beberapa tahun yang lalu itu bisa disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Namun demikian sekarang kan sudah berganti Pak, dengan berkembangnya ilmu ya Pak Sigit, ini lebih bagus lagi sehingga dengan adanya B2SA beragam, bergizi, seimbang dan aman, itu nanti betul-betul bisa membentuk anak-anak kita itu menjadi anak yang cerdas, sehat sebagai penerus bangsa Indonesia, Kabupaten Tulung Agung pada umumnya. Jadi ibu-ibu PKK ini agar nanti menindaklanjuti perintahnya Ibu tadi kan, kadernya Posyandu itu akan kita gabung juga jadi kader B2SA. Sehingga dia juga nanti selain memberikan menimbang dan seterusnya, dia bisa nanti kita beri pengetahuan tentang makanan yang bergizi, seimbang dan yang aman bagaimana gitu. Jadi kader Posyandu akan kita jadikan juga kader B2SA. Tindak lanjutnya ke lapangan itu nanti. Demikian tadi pemirsa sosialisasi kelas Ibu Pintar B2SA oleh Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung. Diharapkan melalui sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk mencegah stunting pada anak. Akhirnya, saya Devi Ade pamit, sampai jumpa dan salam CTV.